Yang bisa dibilang tahun 2022 ini tuh jadi momen balas dendam lah ya bagi para sineas. Ya kayak yang lo tahu 2 tahun sebelumnya agak terhambat lah ya untuk produksian dan segala macam karena pandemi. Jadi di 5 film terbaik pilihan Hai kali ini nantinya bakal ada film dari genre horor, romance, action, dan lain-lain. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia 5 film terbaik Indonesia 2022 pilihan Hai. Enak banget ya jadi Mbak Ambar, punya suami kayak Mas Gilang. Ini ada Nokta Merah Perkawinan. Jadi film ini tuh sebenarnya sebuah remake dari film lama. Nah, tapi tuh yang unik di sini adalah mereka menyesuaikan tren masalah yang ada tuh dengan zaman sekarang gitu. Jadi yang nggak jadul-jadul amat lah. Sinopsisnya kurang lebih tuh masalah rumah tangga antara tokoh bernama Ambar yang diperankan oleh Marsha Timothy dan Gilang yaitu Oka Antara. Pernikahan mereka itu tuh lagi di ujung tanduk. Tapi di sela-sela konflik mereka datanglah seorang bernama Yuli. Nah, yang dibintangi oleh Sheila Dara yang tiba-tiba deket sama Gilang. Meskipun konfliknya sederhana, tapi film ini tuh rasanya punya konflik yang deket lah sama masalah-masalah rumah tangga yang sering dialami sama orang. Nah, buat lo mungkin yang udah nonton Nokta Merah Perkawinan ini, habis nonton filmnya lo pada takut nikah nggak sih? Telepon, email, apapun yang masuk, kita baca bersama, kita share sama yang lain. Ini sama aja kayak kita ngetes ketidakpercayaan kita sama pasangan masing-masing. Kita kan datang ke sini ngumpul-ngumpul, mau ngapain sih? Ada Perfect Stranger. Ya, film ini tuh pas awal-awal rilisnya emang rame juga tuh yang nge-review, ngebahas ya. Nah, jadi tuh mereka tuh ngadain sebuah open house di salah satu rumah pasangan yang emang mereka tergolong dari pertemanan itu. Terus ada yang nyeletuk untuk main game. Nah, gamenya ini apa? Yaitu tadi ngumpulin HP gitu. Jadi kayak ketika ada yang HP-nya bunyi, mau itu kalau telepon disuruh loudspeaker, mau chat itu disuruh bacain. Jadi semua mereka itu harus tahu apapun yang ada di HP itu gitu. Basic itu problemnya tuh ada di meja makan gitu di rumah si salah satu lakon yang mengadakan open house. Nah, di meja makan inilah ada tuh muncullah masalah-masalah pergelutan yang mana itu bisa menguras energi lo sih, menguras emosi lo karena itu benar-benar diaduk-aduk lah, apalagi buat lo yang gampang relate sama permasalahan di dalam hubungan gitu. Nah, endingnya ini juga bisa dibilang punya plot twist dan lo juga harus memperhatikan filmnya gitu dari awal karena untuk lo bisa paham ketika di endingnya itu kayak gimana, kenapa bisa begitu, lo harus tahu juga nih yang awalnya itu gimana kayak gitulah. Dan ya film Perfect Strangers ini bisa lo tonton di Prime Video. 2, let's go. Ada Mencuri Raden Saleh. Siap, Mencuri Raden Saleh ini cukup hype ya waktu perilisannya. Karena ini merupakan film heist pertama di Indonesia dengan persiapan yang begitu kompleks. Itu juga bisa lo lihat dari video-video behind the scene yang dibagikan oleh Visinema ya. Nah, gimana nggak kompleks? Bahkan blueprintnya aja tuh alias behind the scene yang tadi gue bilang dibikinin alur dan skrip sendiri gitu. Film Mencuri Raden Saleh ini dibintangi oleh sederetan aktor-aktor muda, mulai dari Ari Irham, ada Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, terus ada Rachel Amanda, Umay Shahab, terus juga ada Agneni Haq. Porsi antara action, drama, kejar-kejarannya, bahkan pendalaman setiap karakternya dikerjakan sampai setiap orang tuh bener-bener harus mendalami hal-hal yang nggak pernah mereka sentuh sebelumnya. Nah, salah satu contohnya itu adalah Iqbal yang dia nggak pernah ngelukis terus tiba-tiba harus belajar ngelukis. Nah, meskipun ada beberapa plot holes ataupun pertanyaan yang meninggalkan jejak lah buat para penontonnya, menonton film Mencuri Raden Saleh ini kayaknya bakal bikin lo nggak ada rasa penyesalan gitu. Ya seru. Nah, 2 jam tuh untuk lo memperhatikan itu tuh worth it lah. Cuman emang kayak beberapa
komentar lah ya dari orang-orang bilang sebenarnya kenapa Mencuri Raden Saleh ini bisa se-hype itu ya cuman karena dia film heist pertama di Indonesia aja. Ada Pengabdi Setan 2. Nah, setelah dinanti selama 5 tahun, sejak awal rilisnya di tahun 2017, film ini akhirnya tayang. Ya, mungkin ini jadi kabar segar lah ya untuk para penikmat horor. Ya karena ini juga masih dengan tokoh yang sama, Pengabdi Setan 2 ini ngambil fokus untuk update kehidupan keluarga si bapak dari sebuah rusun Jakarta Utara. Menariknya adalah pembuatan Pengabdi Setan 2 ini benar-benar mengambil setting di rusun terbengkalai sehingga pemain tuh benar-benar bisa eksplorasi lokasi settingnya, dan bahkan penonton tuh beberapa kali sampai datang tuh ke rusunnya, literally datang ya untuk lihat tuh lokasi syutingnya. Nah, secara cerita banyak yang berkomentar kalau lebih suka sama Pengabdi Setan yang pertama lantaran Pengabdi Setan kedua ini punya background yang kurang kuat secara alur cerita. Nah, hal ini juga dikarenakan hadirnya beberapa tokoh baru, yaitu penduduk rusun di Pengabdi Setan 2 yang tampaknya kurang diceritakan di backgroundnya. Nah, ada banyak pertanyaan juga yang masih tersisa di Pengabdi Setan 2 ini. Agaknya sih bakal ada yang ketiga, tapi kalau bakal ada yang ketiga, lo bakal nungguin gak tuh? Anyway, kalau lo penasaran sama Pengabdi Setan 2 ini, lo bisa tonton langsung di Disney Hotstar. Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah bapak sama mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Ada film Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, mungkin ini juga suatu film yang relate banget untuk temen-temen yang berdomisili atau berasal dari Pulau Sumatera Utara. Nah, apalagi nih buat lo yang ngerantau, film ini harusnya jadi tontonan wajib nih sebagai friendly reminder bahwa keluarga tuh nungguin lo pulang gitu. Nah, nggak cuma sekadar nungguin aja, film ini mengangkat isu soal keluarga yang anaknya tuh banyak, khususnya dalam adat Batak. Nah, stereotip seputar anak pertama, kedua, ketiga, anak bontot, itu semuanya dikupas di sini. Akan sangat relate kalau keluargamu Batak juga sih. Ngeri-Ngeri Sedap ini juga ngajarin soal mengelola emosi dari seorang anak dan orang tuanya. Dari film ini, kita bisa tahu tuh sudut pandang orang tua yang kolot, terus hubungannya sama anak-anaknya yang punya berbagai karakter. Ada yang manut aja, ada yang ngelawan. Ya gitu mungkin karena hubungan antara kakak laki-laki dan adik laki-laki itu juga dibahas nih di sini. Jadi menurut Hai sih dengan cerita yang sederhana, Ngeri-Ngeri Sedap ini bisa bikin semua orang jadi nangis karena relatable gitu ya. Nah, itu dia 5 film terbaik Indonesia di tahun 2022 ini pilihan Hai. Favorit gue dari 5 itu ada di Perfect Strangers. Karena apa? Dan itu benar-benar mengaduk emosi lah. Lo dibikin capek lah nonton itu. Dan gue trauma sih nontonnya. Favorit lo yang mana dan kenapa? Atau mungkin lo juga punya best movie 2022 versi lo sendiri, mungkin juga bisa dikasih tahu ke kita. Oke? Jangan lupa di subscribe, di like, terus di share lah kalau suka. Oke, gue Nada. Bye.